Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Azifa, kelas A dengan NIM A1C223027, Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Megareski, dengan dosen pengampu Imran Pashar, Escape NS MCAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan tidur dan proses terjadinya sleep paralysis dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tahapan tidur. Yang pertama, NREM, tidur ayam. Tahap pertama dari tidur adalah NREM atau non-rapid eye movement, tidur ayam. Fase ini disebut tidur ayam atau tidur ringan karena tubuh, mental, dan pikiran berada di ambang realita dan bawah sadar. Pada fase ini bisa dibilang kamu sedang setengah sadar dan otak menghasilkan gelombang beta yang kecil dan cepat. Yang kedua, NREM, menuju tidur pulas. Pada fase tidur kedua ini, denyut jantung dan pernapasan kamu akan melambat, menjadi teratur, dan suhu tubuh menurun. Kamu juga akan menjadi semakin kurang sadar akan lingkungan sekitar. Jika terdengar suara, kamu mungkin tidak dapat memahami betul-betul kontennya. Yang ketiga, NREM, tidur pulas. Fase ketiga ini merupakan fase tidur pulas yang ditandai dengan pelepasan gelombang delta pada otak. Ketika telah memasuki fase ini, kamu akan jadi kurang responsif dan suara yang kamu dengar di sekitar mungkin akan gagal untuk menghasilkan respon. Tidak ada gerakan mata dan aktivitas otot sama sekali dalam fase ini. Yang keempat, REM, tidur bermimpi. Fase terakhir dan terdalam dari tidur adalah REM atau Rapid Eye Movement, yang disebut juga tidur bermimpi. Ketika memasuki fase ini, pernapasan akan menjadi cepat, tidak teratur, dan dangkal. Tak hanya itu, mata juga akan bergerak ke segala arah dengan cepat, aktivitas otak dan detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan ereksi pada pria. Selanjutnya, pengertian sleep paralysis. Sleep paralysis atau ketindihan merupakan fenomena ketika seseorang tidak dapat berbicara dan bergerak saat hendak bangun tidur. Kondisi ini seringkali memicu rasa panik dan takut, sebab tubuh seakan-akan lumpuh selama beberapa detik hingga beberapa menit meski penderitaannya dalam kondisi sadar. Penyebab terjadinya sleep paralysis. Secara umum, tidur terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap non-rapid eye movement atau NREM dan rapid eye movement atau REM. Kedua tahap tidur ini terjadi bergantian dan berulang selama tidur. Tahap NREM adalah tahap awal fase tidur yang akan berlanjut ke tidur dalam. Pada tahap NREM, tubuh menjadi rileks. Napas dan detak jantung melambat, sel-sel tubuh memperbaiki organ-organ tubuh, dan otak tidak bermimpi. Faktor yang mempengaruhi sleep paralysis yaitu tidur tidak cukup, stres berat, gangguan tidur lainnya, gangguan mental, konsumsi obat-obatan, penyalahgunaan nafzah, riwayat sleep paralysis dalam keluarga, kebiasaan merokok, konsumsi minuman beralkohol, tidur di tempat yang kurang nyaman. Gejala sleep paralysis. Yang pertama, ketidakmampuan untuk bergerak. Yang kedua, ketidakmampuan untuk berbicara. Yang ketiga, sensasi tertekan. Keempat, halusinasi pendengaran atau penglihatan. Yang kelima, perasaan takut dan ancaman. Keenam, peningkatan detak jantung. Kesimpulan, sleep paralysis adalah kondisi tidur di mana seseorang mengalami ketidakmampuan untuk bergerak atau berbicara sementara sadar. Gejalanya meliputi ketidakmampuan bergerak, ketidakmampuan berbicara, sensasi tertekan, halusinasi pendengaran atau penglihatan,
perasaan takut, dan peningkatan detak jantung. Faktor-faktor seperti gangguan tidur, kurang tidur, stres, dan gangguan mental atau emosional dapat mempengaruhi terjadinya sleep paralysis. Itulah tadi penjelasan dari materi tahap tidur dan proses terjadinya sleep paralysis. Semoga teman-teman dapat memahami materi tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like teman-teman. Bye bye.